Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Kami doakan semoga kamu dan keluarga kamu selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Di malam yang ketiga ini, bersama dengan saya Pascal Prabowo, saya akan memberikan kepada teman-teman semua tentang informasi jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin dari sebagian teman-teman semua sudah pada tahu nih jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri, jalur-jalur masuk kuliah, dan jalur-jalur untuk mendapatkan beasiswa. Tapi di sini saya akan menjabarkan lebih detail kepada teman-teman semua supaya teman-teman bisa nih membuat perencanaan 1, 2, 3. Perencanaan A, B, dan C. Ada perencanaan yang paling tinggi, impian yang paling tinggi, ada juga yang sedang, dan ada juga yang aman, yang sekiranya kita bisa terima di perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, saya mau tanya nih kepada teman-teman semua. Kalian hari ini atau kamu hari ini sudah ada belum universitas yang pengen kamu tuju? Silakan boleh tulis di kolom komentar impian kamu pengen kuliah di universitas apa? Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Diponegoro, Brawijaya, Universitas Gajah Mada, atau top 10 kampus terbaik di Indonesia. Saya yakin teman-teman hari ini sudah punya nih impian untuk pengen kuliah di mana. Atau kamu hari ini belum sama sekali kepikiran karena baru kelas 12 nih Kak, belum kepikiran sama sekali mau kuliah di mana, mau ngelanjutin kemana, atau mau menetap di mana, belum ada kepikiran sama sekali. Nggak apa-apa, kita malam ini akan bongkar sedikit demi sedikit supaya kamu semakin yakin dengan pilihan yang ingin kamu tuju. Kita full akan membahas tentang universitas, belum membahas tentang jurusan karena nanti pembahasannya akan sangat panjang. Kita membahas tentang universitas. Nah, malam ini saya akan membahas tentang jalur perguruan tinggi negeri. Jadi perguruan tinggi negeri dengan beasiswa itu beda jalurnya, tapi satu kesatuan. Jadi malam ini saya akan bahas tentang jalur perguruan tinggi negerinya. Nanti akan ada materi khusus yang membahas tentang jalur beasiswa. Nah, untuk perguruan tinggi negeri sebenarnya ada banyak banget loh. Ada universitas perguruan tinggi negeri, ada politeknik, ada politeknik kesehatan, ada institut, ada apalagi kampus keagamaan Islam, swasta, dan masih banyak lagi kedinasan, dan masih banyak lagi universitas-universitas di Indonesia. Dan ini semakin membuat teman-teman bingung dan banyak pilihan, variatif. Tapi saya akan membagi ini dalam 3 kelompok. Jadi, secara umum, secara general, ada 3 jalur khusus masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah jalur undangan. Oke, yang pertama adalah jalur undangan. Yang kedua adalah jalur tes. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, jalur undangan ini adalah jalur tanpa tes. Jalur yang full menyeleksi nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan jalur undangan ini adalah jalur yang pertama kali akan dibuka di seleksi perguruan tinggi negeri. Dan jalur undangan ini bermacam-macam loh. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya SNMPTN. Oke, yang pertama adalah SNMPTN. Yang kedua ada jalur namanya SNMPN atau untuk politeknik. Nah, terus ada jalur untuk SPAN PTKIN atau untuk kampus keagamaan Islam, dan jalur-jalur undangan. Bahkan swasta pun itu ada jalur undangannya. Terus ada politeknik kesehatan, itu pun ada jalur undangannya. Nah, jalur tes ini ada namanya SBM PTN. Yang kedua ada namanya SBM PN. Ini untuk politeknik. Dan ada yang namanya UMPTKIN. Ini untuk kampus keagamaan Islam.
terus ada jalur undangan swasta, dan jalur tes yang lain. Terus ada jalur mandiri. Nah, ini yang perlu sangat kita hindarin banget. Kalau bisa kita jangan sampai masuk di jalur mandiri. Kenapa Kak? Karena mandiri ini mahal. Nah, mandiri itu mahal banget. Kalau teman-teman pengen dapat beasiswa, maka wajib pertama kali harus lulus jalur undangan atau jalur tes. Nah, undangan, tes, mau milih yang mana nih teman-teman? Mungkin ada yang berpikir, Kak, saya nggak mau, ada yang sudah paham tentang jalur undangan. Kak, saya nggak mungkin menerima jalur undangan karena saya nggak pernah ranking, nilai saya biasa aja, saya nggak pinter, saya nggak pernah juara, saya mau tes aja deh Kak. Padahal, kalau teman-teman boleh tahu, jalur tes ini jauh lebih susah dibandingkan jalur undangan. Di mana jalur undangan hanya menyeleksi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini jalur undangan. Jalur tes nanti akan kita bahas di hari yang lain. Kita full untuk jalur undangan dulu untuk malam hari ini. Paham ya ini ya, undangan, tes, dan mandiri. Oke, jalur undangan. Yang pertama, ada SNM PTN. SNMPTN ini adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kalau teman-teman pengen keterima di UI, Unpad, Undip, Brawijaya, terus UGM, Universitas Lampung, ITERA, Universitas Mula Warman, Cendrawasih, dan universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia yang tergabung di SNMPTN, teman-teman boleh buka deh website snmptn.ac.id. Di situ ada sekitar 84 universitas yang masuk di SNMPTN. Ini yang pertama, ada universitas. Nah, sejak tahun 2020 ini ada sistem terbaru. Maka teman-teman harus terus update, terus gali informasi seharusnya dari Lampung Cerdas. Teman-teman, tahun 2020 ini kemarin itu SNMPTN sudah dimasukin yang namanya kampus politeknik. Tujuannya untuk apa Kak politeknik masuk? Ada sekitar 40 kampus politeknik se-Indonesia itu masuk di SNMPTN untuk membantu teman-teman khususnya yang SMK. Teman-temannya SMK ini kalau di politeknik itu lebih berpeluang besar, lebih berkesempatan besar untuk keterima di jalur undangan tanpa tes. Tanpa kita harus pusing-pusing mikirin tes, tanpa kita harus pusing-pusing mikirin nilai. Hanya berbicara tentang nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, lalu universitas. Tapi Kak, ini saya ingin katakan teman-teman semua. Sejak tahun 2017, SNMPTN ini itu berlaku yang namanya pemeringkatan. Apa itu Kak pemeringkatan? Jadi, ini sesuai dengan akreditasi sekolah. Kalau sekolah kamu akreditasinya A, maka berpeluang untuk mendapatkan 30% kuota SNMPTN dari sekolah kamu. Kalau akreditasinya B, maka hanya 10%. Kalau akreditasinya C, maka hanya 5%. 30% maksudnya apa Kak? Dari total jumlah siswa kelas 12. Misal, di sekolah kamu ada 100 siswa kelas 12. Syukur-syukur ada 300. Taruhlah 100 ya. Artinya kalau 30% hanya 30 siswa yang bisa mendaftar SNMPTN. Dan 30 siswa ini di ranking secara general, di ranking secara paralel. Artinya dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 30. Kak, tapi saya nggak ranking Kak, nggak masuk pemeringkatan gimana? Nah, inilah keistimewaan di tahun 2020. Hal-hal baru di tahun 2020. Di tahun 2020 ini, bagi teman-teman yang keterima SNMPTN, tidak boleh daftar SBMPTN dan akan sangat sulit untuk daftar sekolah kedinasan. Apa itu kedinasan Kak? Mungkin sebagian teman-teman yang perkotaan atau sekolahnya sudah sedikit maju, udah tahu tentang sekolah kedinasan. Maka SNMPTN ini sebenarnya peluang banget loh bagi kamu yang nilainya biasa aja atau bagi kamu yang peringkatnya biasa aja.
Sebenarnya peluang banget, karena saya ada satu buah cerita. Jadi seorang anak yang nilainya biasa aja, tapi dia bisa keterima di kampus top Indonesia, keterima di Universitas Gadjah Mada. Maka ini berlaku yang namanya pemeringkatan. But kita nggak pernah tahu loh, kita ini nanti di tahun 2022 apakah masuk pemeringkatan atau tidak? Apakah masuk kuota SNMPTN atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Intinya sekarang kita wajib untuk optimis. Tapi saya tekankan, kalau dari hari ini aja kamu tidak berharap SNMPTN, itu salah banget. Kalau kamu terlalu fokus dengan SBMPTN, itu salah banget. Kamu terlalu fokus dengan kedinasan, itu salah banget. Karena apa? Kamu menyia-nyiakan satu peluang terbaik untuk kamu bahagia lebih cepat, untuk kamu senang lebih cepat, untuk kamu bisa membuat orang tua kamu bangga lebih cepat, yaitu keterima SNMPTN. Karena itu ngaruh banget nih. Teman-teman kamu belum keterima di mana, tapi kamu udah, oh aku udah keterima di Universitas A, jurusan A. Yang teman-teman kamu belum keterima. Maka SNMPTN ini adalah kunci kamu bisa bahagia lebih cepat. Nah, ini tentang kuota SNMPTN. Jadi ini ada universitas, ini untuk strata 1, dan politeknik untuk D4. Ini sama, sejajar dengan S1. Terus yang kedua, ada SNMPN. Ini adalah untuk seleksi nasional masuk politeknik negeri. Ini untuk politeknik. Nah, kalau ini yang D4, maka ini adalah D3. Ini SNMPN. Nah, nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. Terus yang ketiga, ada SPAN PTKIN. Ini untuk kampus keagamaan Islam, IAIN, UIN, dan kampus-kampus Islam yang lain. Terus yang terakhir, ada Poltekkes, Politeknik Kesehatan. Dan yang kelima ada jalur swasta. Dan ini kadang juga bisa dapat beasiswa. Nah, ini dari mulai nomor 2 sampai dengan nomor 5 ini tidak berlaku yang namanya pemeringkatan. Ini nggak berlaku lagi pemeringkatan. Jadi nggak ada masalah mau kamu peringkatnya 10 terbawah, 15 terbawah, atau bahkan kamu tidak pernah ranking, itu bukan sebuah masalah. Karena ini full hanya melihat nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dan penunjangan-penunjangan lain. Ini tidak berbicara tentang peringkat. Artinya hari ini, meskipun kamu nggak pernah ranking, nilai kamu biasa aja, kalau kamu tahu informasi ini, kamu bisa nih bahagia lebih cepat, keterima lebih cepat. Karena saya selalu mengatakan, bukan di mana kamu kuliah, tapi apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan selama kamu kuliah. Jadi mau kuliah di SNM Politeknik, it's okay. Mau di SPAN PTKIN, it's okay. Mau Poltekkes, it's okay. Swasta, it's okay. Dan ini bisa dapat beasiswa. Politeknik, nah ini berpengaruh banget loh untuk teman-teman yang SMK. Teman-teman dari SMK udah kejuruan, mau kerja, seperti yang semalam sudah dibahas oleh Kak Saiful, agak tidak berprospek yang bagus, lebih memilih kuliah. Ini bisa ke SNMPTN, Politeknik, dan juga bisa dapat beasiswa. Ini juga salah satu banyak anak binaan kita keterima Politeknik dan dapat beasiswa. SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini untuk teman-teman yang lulusan MAN. Nah, di MAN ataupun madrasah aliyah, pondok pesantren, ini ada loh yang namanya SPAN PTKIN atau seleksi untuk masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ada IAIN, UIN, ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Hidayat Lampung, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sunan Kalijaga Jogja, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan UIN ataupun IAIN yang lain yang ada di Indonesia. Saya yakin di daerah kamu pasti ada UIN atau IAIN. Terus ada Poltekkes. Nah, ini nih. Banyak anak-anak IPA pengen masuk ke jadi orang kesehatan, tapi taunya cuma kedokteran. Banyak mungkin di antara kamu yang ingin masuk kesehatan, tapi taunya cuma kedokteran. Padahal saya katakan, kita fair-fairan deh. Kedokteran itu pasti untuk anak-anak yang peringkatnya paling tinggi, anak-anak yang paling pinter, atau anak-anak yang paling kaya. Meskipun ada sedikit yang tidak terlalu pinter masuk, tapi saya katakan
kedokteran sebagian besar pasti mereka yang paling pinter di sekolahnya. Lalu kalau mau masuk kesehatan gimana kak? Mau jadi orang-orang tenaga kesehatan gimana kak? Nah, namanya Poltekkes, Politeknik Kesehatan. Di sini tuh banyak loh jurusan kesehatan, ada kebidanan, analisis kesehatan, farmasi, gizi, perawat, dan dokter gigi dan lain sebagainya. Itu banyak banget di Politeknik Kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan tentang kedokteran aja loh, tapi kamu bisa daftar juga di Poltekkes jadi tenaga kesehatan, ahli kesehatan tanpa kamu harus masuk di kedokteran. Dan yang terakhir adalah swasta. Jangan salah loh, swasta itu juga ada beasiswanya. Swasta itu juga bagus dan bahkan banyak kampus-kampus swasta yang standarisasinya, kualitasnya mengalahi universitas-universitas negeri di Indonesia. Dan ini terjadi, anak salah satu binaan kami, dia full dapat beasiswa kedokteran atau kedokteran gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini kampus kedokteran terbaik di Indonesia, dia dapat beasiswa karena dia tahu informasi tentang kampus swasta. Banyak toh pilihannya untuk jalur undangan. Jadi kamu bukan berpikir tentang SNMPTN-nya doang, tapi di sini ada SNMPTN, ada SPAN PTKIN, ada Poltekkes, dan ada swasta. Dan tidak berpengaruh untuk kamu yang nilainya biasa aja, nilainya kecil, tidak pernah ranking, tidak pernah berprestasi. Saya katakan ini peluang sangat besar banget dan kamu harus memaksimalkan jalur undangan. Sebelum nanti kamu berpikir tes, kedinasan dan lain sebagainya, kamu maksimalkan dulu jalur undangan. Paham? Paham. Silahkan dipahami. Hey, di bagian terakhir ini saya akan berbicara tentang zonasi kampus. Nah, ini yang sangat tren banget di tahun 2021, hangat banget untuk dibahas, yaitu adalah tentang zonasi kampus. Tahun kemarin, tahun 2021 adalah produk pertama lulusan jalur zonasi di SMA, SMK, MA di seluruh Indonesia. Berlaku yang namanya zonasi. Dan ternyata benar atau tidaknya tahun 2021 kemarin beberapa kampus-kampus menerapkan jalur-jalur zonasi. Saya punya satu buah anak binaan dan ini saya nggak nyangka banget. Dia waktu itu tahun 2021 kemarin itu ngebet banget pengen daftar UGM. Buat kamu yang hari nonton videonya dan merasa ini kamu saya kakak ceritain ya, izin ya. Jadi Universitas Gadjah Mada, nilai rata-ratanya itu cuma 78 loh. Bayangin, untuk masuk di Universitas Gadjah Mada dengan nilai 78 itu sangat berat banget. Bukan mustahil ya, tapi berat banget. Bahkan saya bilang, udah Dek, jangan daftar UGM. Daftar aja kampus negeri yang lain di daerahmu yang grade-nya di bawah UGM. Atau peluangnya lebih besar dibandingkan UGM. Tapi apa yang dia lakukan? Udahlah Kak, gak apa-apa. Saya yakin, saya serius, bismillah, ini semua adalah pilihan saya mau nyoba untuk daftar UGM. Dan dia daftar UGM dengan rata-rata 78, ternyata akhirnya dia keterima di Universitas Gadjah Mada. Bayangin loh, ternyata dia adalah salah satu anak di daerah Jawa, di Pulau Jawa Tengah. Jadi ada grade ataupun ada sistem yang namanya zonasi kampus. Ini bener nggak sih Kak? Bener atau tidaknya? Kita perlu analisis bareng-bareng, kita perlu track bareng-bareng, tapi ini sudah terbukti. Dan ini jadi salah satu anak. Dulu saya pernah punya anak binaan dari salah satu SMA nggak terlalu bagus di Provinsi Lampung. Dia juga nggak terlalu pinter, tapi dia bingung mau milih kuliah atau kerja. Akhirnya H-1 dia ngechat saya, ngubungin saya, Kak, please saya mau kuliah deh. Bismillah, saya mau nyoba kuliah, saya ingin memperbaiki hidup diri saya, ingin membuat orang tua saya bangga, ingin memperbaiki derajat orang tua saya, Kak, saya ingin kuliah. Please tolong bantu saya harus daftar kemana. Dan ternyata, karena grade sekolahnya tidak terlalu bagus, saya sarankan untuk daftar salah satu kampus baru yang ada di Lampung, dan ini peluangnya besar banget, yaitu adalah Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Saya ambil jurusan geologi, dan satunya kimia. Dan ternyata dia waktu SNMPTN H-1 daftar penutupan
keterima di ITERA Biologi, dan dia juga mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Padahal mungkin bisa jadi di sekolahnya itu cuma satu doang yang keterima SNMPTN. Maka SNMPTN itu sebenarnya bukan siapa yang nilainya tinggi, siapa yang paling pintar, siapa yang prestasinya banyak, no. Bahkan banyak orang yang tidak pintar, prestasinya tidak banyak, nilainya biasa aja, nilainya tinggi, nilai biasa aja, itu bisa loh keterima SNMPTN. Karena ingat, kami punya sebuah tagline, punya sebuah prinsip, yaitu adalah nilai tinggi tidak menjamin kamu bisa lulus SNMPTN. Dan nilai rendah bukan berarti kamu tidak bisa lulus SNMPTN. Nah, nilai tinggi, nilai rendah, gak ada hal ataupun gak ada faktor yang bisa memastikan kamu pasti bisa keterima. Tapi yang memastikan adalah strategi, trik, taktik, dan senjata. Ini yang akan kita bahas, STTS. Nah, ini penting banget untuk kamu tahu tentang strategi, trik, taktik, dan senjata apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita lolos di jalur SNMPTN, di jalur undangan, dan bisa bangga lebih cepat, membuat orang tua kita bahagia lebih cepat dibandingkan orang-orang di luar sana. Kita curi star duluan untuk bisa keterima di kampus dan jurusan impian kita. Ini akan dibahas besok malam. Pastikan kamu menonton video besok malam karena ini penting banget tentang strategi, trik, taktik, dan senjata. Hal ini yang akan membuat kamu bisa lolos jalur SNMPTN dan jalur-jalur undangan di kampus impian kamu. Selamat malam, sampai jumpa, dan pastikan kamu nonton video strategi, trik, dan taktik senjata besok malam. Terima kasih.